Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi hari ini kita akan belajar fisika, masih dengan bab yang sama, yaitu besaran dan pengukuran. Jika kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian besaran, besaran menurut penyusunnya, dan dimensi, maka hari ini kita akan membahas mengenai konversi satuan, notasi ilmiah, dan angka penting. Nah, langsung saja yang pertama akan kita bahas yaitu tentang konversi satuan. Apa sih konversi satuan itu? Konversi satuan adalah proses mengubah nilai dari suatu sistem satuan ke dalam nilai satuan lain. Konversi satuan itu banyak macamnya. Ada konversi satuan berat, panjang, luas, volume, waktu, dan lain-lain. Nah, berikut ini akan kita bahas tentang tangga konversi satuan. Yang pertama, ada tangga konversi satuan berat. Berikut adalah gambarnya. Pada gambar yang ada pada video, dapat kita lihat bahwa pada tangga konversi satuan berat terdapat 7 anak tangga, di mana masing-masing anak tangga tersebut memiliki nama yang berbeda-beda, yaitu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, pada penggunaan tangga konversi satuan ini terdapat sebuah aturan, di mana jika turun satu tingkat atau satu anak tangga dikalikan dengan 10, dan jika naik satu tingkat atau satu anak tangga dibagi dengan 10. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konversi satuan panjang. Berikut gambarnya. Pada konversi satuan panjang, tangga konversi satuannya sama, terdapat 7 anak tangga. Nah, di sini yang membedakannya adalah satuan yang digunakan. Ketika pada konversi satuan berat, kita menggunakan satuan gram, sedangkan pada konversi satuan panjang kita menggunakan satuan meter, di mana masing-masing nama anak tangganya itu menjadi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, di sini terdapat perbedaan satu nama pada tangga konversi satuan berat dan satuan panjang, yaitu pada anak tangga nomor 4. Di mana ketika di satuan berat, anak tangga nomor 4 itu bernama gram, sedangkan di satuan panjang, nama anak tangga keempat itu meter. Jadi itu yang perlu diingat, dan itu yang perlu menjadi patokan. Aturannya sama, yaitu ketika turun satu anak tangga dikali 10, dan ketika naik satu anak tangga dibagi 10. Nah, berikut contoh soal dari penggunaan tangga konversi ini. Nah, 10 kg sama dengan 10.000 gram. Kenapa bisa seperti itu? Caranya pertama adalah lihat dulu. Kilogram ke gram. Nih, kilo ada di tangga nomor 1 pada konversi satuan berat. Dan gram ada di tangga nomor 4. Anak tangga nomor 4. Nah, ingat aturannya tadi, kilogram ke gram itu naik atau turun? Turun kan? Kalau turun berarti harus dikali 10. Berapa anak tangga yang dia turun nih? 1, 2, 3. Nah, 3 anak tangga yang dituruni dari kilogram ke gram itu. Jadi di sini cara menghitungnya adalah 10 dipangkatkan 3, karena ada 3 anak tangga kan yang dituruninya. Nah, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Jadinya, karena ditanyakannya adalah 10 kg dan diubah ke gram, berarti 10 dikali 1000. Hasilnya adalah 10.000. Nah, selanjutnya, contoh soal yang kedua. 1000 meter sama dengan 1 km. Meter ke kilometer itu naik. Berarti harus dibagi.
berapa anak tangga dia naiknya? 1, 2, 3. Naiknya 3 anak tangga, itu 3 kali naik. Nah, berarti 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Jadinya di sini 1000 dibagi 1000 sama dengan 1 kilometer. Nah, ini contoh soal yang ketiga. Nah, 1 milimeter sama dengan 0,001 meter. Milimeter ke meter. Milimeter ada di anak tangga nomor 7, meter di nomor 4. Nah, naik dari milimeter ke meter itu berarti dibagi. Berapa anak tangga? 1, 2, 3. 3 anak tangga. Berarti 10 dipangkat 3 sama dengan 1000. Nah, 1 mm dibagi dengan 1000 tadi sama dengan 0,001 meter. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konversi satuan waktu. Berikut adalah tabelnya. Konversi satuan waktu ini seharusnya kalian sudah memahaminya ketika di SMP, karena ini merupakan pengetahuan dasar yang seharusnya sudah kalian ketahui dan pahami, yaitu di mana satu hari itu ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit, dan 1 menit ada 60 detik. Seharusnya kalian sudah mengetahui ini. Nah, di sini ada tambahannya lagi. Dari detik ke menit itu sama dengan 1/60. Dari menit ke jam itu sama dengan 1/60. Dari jam ke detik, 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Dan satu hari itu ada 86.400 detik. Nah, kenapa dari detik ke menit itu jadi 1/60? Karena dalam 1 menitnya itu ada 60 detik. Sehingga ketika kita ingin mencari dari detik ke menit, tinggal dibalik saja. 1 dibagi 60. Seperti itu juga untuk yang 1 menit ke jam. Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit, kan nih, 1 jam 60 menit. Jadi ya, ketika kita ingin mencari menit, tinggal kita balik saja. Ketika kita ingin mencari menit ke jam itu, tinggal kita balik saja. Jadi 1/60. Makanya bisa didapatkan hasilnya dalam bentuk jam. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Nih, yang pertama 2 hari sama dengan 172.800 detik. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat dulu pada tabel. 1 hari itu sama dengan 86.400 detik. Ketika yang ditanyanya adalah 2 hari berapa detik, maka caranya itu 86.400 dikalikan dengan 2. Jadi didapatkan hasil 172.800 detik. Nah, soal yang kedua, 5 detik sama dengan 0,083 menit. Bagaimana cara mencarinya? Pada tabel, setiap 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Berarti kalau kita ingin mencari 5 detik, itu di sini angka satunya diganti 5. Jadi 5/60. Kita hitung 5 dibagi 60, hasilnya adalah 0,083 menit. Nah, ini contoh yang ketiga. Agak rumit ya, yang ketiga. Nah, di sini dia minta mengubahnya 2 kali. Dari konversi satuan panjang dan konversi satuan waktu. Jadi 2 meter per second atau 2 meter per detik, dia minta diubah ke kilometer per jam. Bagaimana caranya? Yang pertama kita lakukan yaitu kita konversikan dulu dari meter ke kilometer. 2 meter ke kilometer itu, tadi kilometer ke kilometer itu adalah naik. Naiknya 3 anak tangga. Jadinya 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah,
Jadinya di sini kita bisa menulisnya menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. Kenapa jadi min 3? Karena dia pembagian yang hasilnya 0,002. Jadi kita harus menulisnya dengan tanda pangkat min di sini. Sebenarnya di sini kita bisa saja menulisnya seperti ini. 0,002. Sama saja seperti ini, sama saja maknanya seperti 2 kali 10 pangkat min 3. Hanya saja lebih ringkas menulisnya seperti ini. Tapi kalau kalian ingin menulis seperti ini juga bisa. Nanti untuk yang ini akan kita bahas lebih lanjutnya di notasi ilmiah. Nah, 2 meter sama dengan 0,002 km. Lalu bagaimana mengubah dari detik ke jam? Nah, ingat, 1 jam itu ada 3.600 detik kan? Nah, jadi untuk mengubah dari detik ke jam itu 1/3.600. Jadi didapatkan hasilnya itu 2 meter per second sama dengan 7,19 km per jam. Jika kalian tidak percaya, bisa kalian coba nanti di buku catatan kalian untuk menghitungnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konversi satuan luas. Berikut adalah gambarnya. Nih, pada konversi satuan luas, kita menggunakan tangga yang sama seperti satuan panjang. Bedanya di sini adalah pada konversi satuan luas, kita menggunakan pangkat 2 di ujung namanya, atau bisa kita sebut menjadi kilometer persegi. Nah, pada konversi satuan luas ini terdapat aturan yang sedikit berbeda pada tangga kilometer persegi ini. Karena kan dia menggunakan pangkat 2, maka faktor pengali dan pembaginya ini angkanya juga beda. Jika sebelumnya tadi tangga konversi satuan panjang tidak ada pangkat 2-nya, itu faktor pengali dan pembaginya adalah 10. Pada konversi satuan luas ini, karena dia menggunakan pangkat 2, maka faktor pengali dan pembaginya menjadi 100. Kenapa seperti itu? Karena ada pangkat 2-nya ini kan, jadinya 10 dipangkatkan 2 sama dengan 100. Makanya faktor pengali dan pembaginya adalah 100. Dan peraturannya juga masih sama, yaitu jika turun satu anak tangga dikali 100, dan jika naik satu anak tangga dibagi 100. Dan pada konversi satuan luas ini terdapat dua anak tangga. Terdapat 2 tangga yang bisa kita gunakan. Jika yang pertama adalah tangga kilometer persegi, yang kedua adalah tangga kiloar. Nih. Nah, di sini masing-masing anak tangganya itu terdapat nama kiloar, hektoar atau hektar, dekaar, ar, desiar, sentiar, dan miliar. Di sini peraturannya kembali lagi seperti di awal, yaitu jika turun dikali 10 dan jika naik dibagi dengan 10. Karena dia tidak ada pangkatnya di sini. Nah, pada konversi satuan luas ini terdapat sebuah catatan yang perlu diingat, yaitu hektar sama dengan hektometer persegi, ar sama dengan dekameter persegi, dan sentiar sama dengan meter persegi. Mengapa demikian? Alasannya adalah sebagai berikut. Nah, karena setiap turun 2 anak tangga hektar sama dengan 1 kali turun anak tangga hektometer persegi.
Dan setiap naik 2 anak tangga hektar sama dengan 1 kali naik anak tangga hektometer persegi. Kita bisa ambil contoh seperti ini. Nah, ini kan tadi hektar sama dengan hektometer persegi dan R sama dengan dekameter persegi. Coba kita hitung. Hektar ke R. Hektar ke R turun 1, 2 anak tangga. Kalau turun kan dikali. Berarti 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, kita lihat hektometer persegi turun 1 anak tangga kan ke dekameter persegi. Turun 1 anak tangga dikali dengan 100. Sama kan? Berarti makanya itu bisa disamakan antara hektar sama dengan hektometer persegi, R sama dengan dekameter persegi, dan senti R sama dengan meter persegi. Catatan ini dapat mempermudah kalian ketika nanti kalian menemukan soal atau hitungan yang meminta kalian mengubah dari hektar ke, misalkan dari hektar ke meter persegi. Kalian tidak perlu repot-repot lagi mengkonversikannya dengan 2 tangga, tapi cukup menggunakan 1 tangga saja. Jadi misalkan kalian disuruh mengkonversi dari hektar ke meter persegi, kalian tinggal lihat meter persegi itu sama dengan berapa dalam R itu. Oh, sama dengan senti R. Jadinya, kalian tinggal menghitung saja dari hektar ke senti R. Hasilnya sama saja seperti hektar ke meter persegi. Coba kita coba ya. Misalkan 1 hektar berapa meter persegi. Nah, hektar itu turun berapa tangga? 1, 2, 3, 4. 4 anak tangga. 10 pangkat 4 sama dengan berapa? 10.000. Nah, jadinya 1 hektar ini sama dengan 10.000 meter persegi. Kalau kalian tidak percaya, bisa kalian hitung sendiri menggunakan kalkulator konversi untuk membuktikan saja. Tapi kalau bisa, misalkan ada soal seperti itu, hitung manual saja, jangan menggunakan konversi satuan pada kalkulator konversi. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu konversi satuan volume. Nah, berikut adalah gambarnya. Pada konversi satuan volume, kita masih menggunakan konversi satuan panjang tadi, tapi dengan pangkat 3 di sini, atau yang biasa kita sebut kubik. Jadi di sini ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, aturannya di sini agak sedikit berbeda pada faktor pengalinya dan faktor pembaginya. Karena dia berpangkat 3, maka di sini faktor pengali dan pembaginya menjadi 1000. Jadi, setiap turun 1 anak tangga dikali dengan 1000 dan setiap naik 1 anak tangga dibagi dengan 1000. Nah, sama seperti konversi satuan luas tadi, konversi satuan volume ini juga terdapat 2 tangga yang bisa digunakan. Tangga yang kedua yaitu tangga liter. Nah, di sini ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Di mana aturannya kembali lagi seperti yang di awal, yaitu jika turun dikali 10 dan jika naik dibagi dengan 10. Dan di sini sama seperti dengan
konversi satuan luas tadi, konversi satuan volume ini memiliki sebuah catatan yang perlu diingat, yaitu kiloliter sama dengan meter kubik, liter sama dengan desimeter kubik, dan mililiter sama dengan sentimeter kubik. Dengan alasan, karena setiap turun 3 anak tangga liter sama dengan 1 kali turun anak tangga meter kubik. Dan setiap naik 3 anak tangga liter sama dengan 1 kali naik anak tangga meter kubik. Contohnya saja ya seperti ini. Dari kiloliter ke mililiter. Nah, bukan mililiter deng, kilometer, dari kiloliter ke sentimeter kubik. Nah, kita tidak perlu repot-repot kan, kata ibu tadi, untuk menghitung pada 2 tangga. Kita bisa menghitung pada 1 tangga saja, yaitu di tangga liter. Karena sentimeter kubik itu sama dengan mililiter, jadi kita tinggal menghitung saja seperti yang tadi. Dari kiloliter ke liter yaitu turun. Berapa anak tangga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anak tangga. 10 dipangkatkan 6 sama dengan 1 juta. Berarti 1 kiloliter sama dengan 1 juta mililiter. Atau 1 kiloliter sama dengan 1 juta sentimeter kubik. Seperti itu. Nah, kita sudah membahas konversi satuan dalam bentuk tangga. Setelah ini kita akan membahas konversi satuan dalam bentuk tabel prefix atau tabel awalan. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah tabel prefix atau tabel awalan yang berlaku secara internasional. Berikut adalah gambarnya. Pada gambar tersebut dapat kita lihat ada faktor pengali, nama awalan, dan lambang. Dari faktor pengali ini bisa kita perhatikan bahwa di sini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu di mana ada faktor pengali dengan kelipatan 3 dan faktor pengali dengan kelipatan 1. Di mana faktor pengali dengan kelipatan 3 itu memiliki nama awalan iota, zeta, eksa, peta, tera, giga, mega, mikro, nano, piko, femto, atto, jepto, dan yokto. Sedangkan pada faktor pengali yang berkelipatan 1 itu bernama kilo, hekto, deka, desi, senti, dan mili. Nah, di mana faktor pengali yang berkelipatan 1 ini adalah faktor pengali dengan nama awalan yang digunakan pada tangga konversi satuan yang sebelumnya kita bahas. Di sini juga cara penggunaan tabel prefix ini sama seperti tangga konversi satuan, yaitu mereka memiliki aturannya tersendiri, di mana yang pertama itu adalah aturan untuk faktor pengali yang berkelipatan 1, di mana ketika naik satu tabel atau satu kolom, itu kita harus menggunakan rumus A dikali 10 pangkat min 1 dikali pangkat N. Sedangkan kalau turun, menggunakan rumus A dikali 10 plus 1 dikali pangkat N. Ini berlaku untuk faktor pengali yang berkelipatan 1. Sedangkan untuk faktor pengali yang berkelipatan 3, kita menggunakan rumus berikut. Nah, ketika naik, itu dikali dengan A dikali 10 pangkat min 3 dikali pangkat N. Sedangkan kalau turun, A dikali 10
pangkat plus 3 dikali pangkat N. Nah, pada aturan ini yang harus kalian ingat adalah jika satuan itu naik satu kolom, maka dia pangkatnya minus. Sedangkan jika turun, dia pangkatnya plus. Itu yang harus diingat poinnya di sini. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya yang pertama. Di sini ada 1 megabyte sama dengan 0,001 gigabyte. Di sini mega ke giga. Kita lihat pada tabel, mega ke giga itu naik satu kolom. Jadi di sini, nah kan rumusnya kalau naik A kali 10 pangkat min 3 dikali pangkat N. Karena di sini kenapa kita menggunakan ini? Karena faktor pengali mega dan giga ini adalah kelipatan 3. Jadi kita menggunakan rumus yang untuk kelipatan 3. Nah, di sini A-nya sama dengan 1. Kenapa jadi 1? Karena dia yang dimintanya adalah 1 MB yang ditanyakannya. Kalau misalkan di sini ada 2 MB, berarti di sini 2 juga. Nah, karena dia minta cuma 1, jadinya 1 A-nya. Lalu dikali dengan 10 pangkat min 3, karena dia tadi naik ya, makanya jadi min 3. Nah, N-nya ini adalah berapa kali dia naik atau berapa kali dia turun. Kebetulan di sini dari mega ke giga hanya 1 kolom. Jadinya N-nya adalah 1. Maka hasilnya menjadi 0,001 gigabyte. Atau bisa kita tulis menjadi 10 pangkat min 3 gigabyte. Selanjutnya, soal nomor 2. Nah, 2 mikrosecond sama dengan 2000 nanosecond. Kita lihat, mikro ke nano itu turun. Dan ke faktor pengalinya, kita lihat, kelipatan 3. Berarti menggunakan aturan yang ini. A dikali 10 plus 3 dikali pangkat N. Di sini A-nya berapa? A-nya 2 dikali 10 plus 3 karena dia tadi turun ya. Dan N-nya turun berapa kolom? 1. Jadinya N-nya 1. Maka hasilnya menjadi 2000 nanosecond. Atau bisa kita tulis menjadi 2 kali 10 pangkat 3 nanosecond. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu nih. 1 terameter ke milimeter. Jadi di sini ada 2 perhitungan antara faktor pengalian berkelipatan 3 dan faktor pengalian berkelipatan 1. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini kita lihat dulu. Tera ini faktor pengalinya berapa? Tera faktor pengalinya adalah 10 pangkat 12. Sedangkan mili faktor pengalinya 10 pangkat min 3. Ingat tadi poin utama yang perlu kita ingat adalah jika naik pangkatnya min, jika turun pangkatnya plus. Kita lihat tera ke mili ini naik atau turun? Turun kan ini? Nah, dia turun. Karena turun itu berarti pangkatnya harus plus. Jadi meskipun di sini mili, faktor pengalinya itu 10 pangkat min 3, maka dia dirubah menjadi plus. Karena aturannya adalah jika turun, pangkatnya plus. Sehingga dapat kita tulis di sini, 1 terameter sama dengan 10 pangkat 12
dikali 10 pangkat 3 milimeter. Nah, ingat aturan dari pemangkatan di matematika. Aturan pemangkatan di matematika seperti apa? Yaitu ketika pangkat itu dikali, maka ketika ada perkalian yang memiliki pangkat, berarti itu pangkatnya harus ditambah. Sedangkan ketika ada pembagian yang berpangkat, berarti pangkatnya itu harus dikurang. Nah, karena di sini adalah kali 10 pangkat 12 dikali 10 pangkat 3, maka pangkatnya menjadi 12 ditambah 3. Sehingga didapatkan hasil 10 pangkat 15 mm. Seperti itu. Nah, setelah kita membahas tentang tabel prefix atau tabel awalan ini, kita akan membahas lagi mengenai beberapa konversi satuan lainnya. Nah, beberapa konversi satuan dalam bentuk yang lainnya. Berikut adalah tabelnya. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa satuan yang tidak ada pada tangga ataupun tidak ada pada tabel prefix tersebut. Di mana satuannya adalah inch, feet, mil, laut, ton, pound, ounce, newton, dan dime. Nah, di sini tabel ini sebenarnya untuk mempermudah kalian untuk menghitung. Karena satuan-satuan ini tidak memiliki tangga konversi satuan. Sehingga ketika kalian dapat soal untuk mengubah dari inch ke sentimeter atau dari pound ke kilogram, kalian bisa melihat pada tabel ini. Sebagai contohnya, misalkan kalian disuruh mencari 2 inch sama dengan berapa milimeter, misalkan. Nah, cara menghitungnya itu tinggal 2 dikali 25,4, maka didapatkan hasilnya. 2 inch itu berapa milimeter? Hanya seperti itu saja. Nah, juga di sini bisa kita lihat ya, ada 3 tabel yang warnanya berbeda. Mengapa Ibu warnai tabel ini berbeda? Karena di sini ada perbedaan antara penggunaannya pada sehari-hari dan penggunaannya pada secara internasional. Ketika pada kita keseharian itu memahami bahwa 1 pound itu sama dengan 500 gram, atau 1 pound itu sama dengan 5 ons, dan 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah, itu tuh sebenarnya agak keliru. Tidak salah, tapi agak sedikit keliru karena untuk satuan yang seperti itu, seperti yang 1 pound itu sama dengan 500 gram, 1 pound itu sama dengan 5 ons, dan 1 ons itu sama dengan 100 gram, itu tuh tidak berlaku secara internasional. Maksudnya seperti apa? Nah, untuk penggunaan yang kita contohnya saja seperti ons. 1 ons ini dikenal oleh masyarakat banyak sama dengan 100 gram. Nah, sebenarnya itu adalah satuan yang digunakan pada masa Belanda dulu ketika menjajah Indonesia. Nah, karena lebih mudah untuk orang memahami bahwa 1 ons itu adalah 100 gram,
daripada 1 ons sama dengan 28 gram, apalagi dalam sektor perdagangan, makanya sampai sekarang pun masih digunakan 1 ons itu sama dengan 100 gram. Tetapi ketika kita masuk ke dalam ranah internasional seperti peracikan obat dan sebagainya, nah, tidak berlaku 1 ons itu sama dengan 100 gram. Tapi yang berlaku adalah 1 ons sama dengan 28 gram. Ini. Jadi, perlu kalian ingat, semisalkan kalian nanti disuruh menghitung 1 pon misalkan, atau 1 pon ke gram atau ke kilogram, 1 pon ke ons atau 1 ons ke gram, kalian bisa menggunakan yang ada pada tabel ini, karena ini yang memang berlaku secara internasional. Sedangkan yang pada masyarakat umum tahu itu tidak digunakan pada ranah yang internasional atau ranah yang luas, hanya pada ranah tertentu saja. Nah, semoga yang ini bisa kalian pahami dengan benar. Misalkan kalian masih ada bingung atau tidak paham, kalian bisa menghubungi ibu lewat grup atau chat pribadi. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai notasi ilmiah. Selanjutnya akan kita bahas yaitu notasi ilmiah. Notasi ilmiah merupakan sistem penyederhanaan bilangan yang memiliki jumlah angka yang terlalu banyak. Dengan notasi ilmiah, suatu bilangan dapat dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N, dengan A lebih dari 1 dan kurang dari 10. Sedangkan N-nya sama dengan bilangan bulat. Kita langsung saja masuk ke contoh. Berikut adalah contoh soal dari notasi ilmiah. Yang pertama, hasil pengukuran tebal plat besi adalah 3 mm. Jika dikonversikan ke meter, maka menjadi 0,003 meter. Sehingga dapat dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 3 dikali 10 pangkat min 3 meter. Di sini 3 ini adalah A dan min 3 ini adalah N-nya. Dari mana datangnya min 3 ini? Caranya seperti ini. Karena ini hasil pengukurannya berbentuk bilangan desimal, maka nilainya itu adalah minus. Nah, kenapa jadi N-nya itu 3? N itu diperoleh dari banyaknya angka yang terdapat di belakang koma. Nah, seperti pada contoh ini kan 0,003, di mana di belakang koma tersebut terdapat 1, 2, 3. Terdapat 3 angka. Maka di sini dapat kita sebut bahwa N-nya itu adalah minus 3. Maka di sini dapat kita tulis menjadi 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, berbeda halnya lagi jika hasil pengukuran itu bernilai bilangan bulat atau bukan desimal. Seperti pada contoh soal nomor 2 ini, daya listrik sebesar 15 juta watt dapat dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 1,5 kali 10 pangkat 7 watt. Nah, di sini A-nya bernilai 1,5 dan N-nya bernilai 7. Tidak ada minusnya. Kenapa? Karena di sini hasil pengukurannya bernilai bilangan bulat atau bukan desimal.
Dan kenapa di sini kita menggunakan 1,5 bukan 15? Karena ingat tadi aturannya, A-nya lebih dari 1 dan kurang dari 10. Makanya kita menaruh komanya di sini, di antara 1 dan 5. Bagaimana sih cara menentukannya untuk penulisan pada bilangan bulat ini? Nah, cara menentukannya itu adalah kita menaruh koma di angka di belakang angka paling depan, ya seperti ini. Angka paling depannya adalah 1, maka di belakang 1 ini kita tambahkan koma. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan berapa pangkatnya atau berapa n-nya. N itu kan adalah jumlah angka yang ada di belakang koma. Jadi kita hitung saja, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka di belakang koma. Maka bisa kita tulis menjadi 1,5 kali 10 pangkat 7. Nah, itu jika bilangan yang kita peroleh adalah bilangan bulat. Nah, bagaimana cara menuliskan hasil dari yang sudah dinotasikan ilmiah ke bilangan yang aslinya? Misalkan seperti pada contoh soal nomor 3 ini. Nah, kapasitas kapasitor sebesar 6 kali 10 pangkat min 7 farad dan 1,3 kali 10 pangkat 3 mikrofarad. Nah, di sini kan yang pertama ada 6 kali 10 pangkat min 7 farad. Kita ingin mengubah dia ke bentuk yang seperti ini. Nah, ke bentuk seperti ini. Bagaimana caranya? Kan sini kita kayak gini aja. Nah, 6 kali 10 pangkat min 7. Menentukannya adalah, ingat, min 7 ini itu adalah banyaknya angka yang ada di belakang koma. Berarti di sini kita harus menaruh 6 dulu. 6. Nah, sisanya berarti di sini ada 0, 0, 0, 0. Kalau 6 sudah kita taruh, berarti di sini sisa 6 angka lagi kan, karena itu 7. Nah, lalu kita tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru di sini kita taruh 0 komanya. Nah, seperti itu penulisannya. Misalkan nanti ada diminta mengubah dari bentuk seperti ini, dari bentuk notasi ilmiah menjadi bentuk yang sebenarnya. Nah, sama saja kan 6 kali 10 pangkat min 7 atau 0,00000006. Nah, lalu untuk yang bentuk seperti ini, yang bukan desimal, nah kita kan akan membuahnya ke dalam bentuk seperti ini kan. Nih, bagaimana caranya? Nah, ingatkan tadi itu untuk membuat menjadi konotasi ilmiah, dia harus menambahkan koma di belakang angka paling depan. Jadi di sini kita, nah pangkatnya kan 3. Kita tulis saja di sini, komanya kita hilangkan 1, 3. Nah, karena ada 3 angka di belakang koma dan satu angka yang pangkat ini sudah kita ambil, maka kita tinggal menambahkan 2 angka saja lagi, 2 angka 0. Nah, jadi di sini 1,3
3 kali 10 pangkat 3 mikrofarad itu sama dengan 1300 mikrofarad. Seperti itu cara penulisannya. Kalau misalkan diminta untuk mengubah dari notasi ilmiah ke dalam bentuk yang sebenarnya. Nah, setelah mempelajari tentang notasi ilmiah ini, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu angka penting. Selanjutnya, kita akan membahas tentang angka penting. Angka penting merupakan semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, di mana angka penting sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu ada angka pasti dan angka taksiran. Angka penting sendiri memiliki beberapa aturan di dalamnya. Berikut akan kita bahas mengenai aturan angka penting. Nah, aturan angka penting ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, semua angka yang bukan angka 0 adalah angka penting. Maksudnya bagaimana? Coba kita lihat pada contohnya. Nih, pada contoh, sebuah pengukuran didapatkan hasil sebesar 158,7, di mana pada angka tersebut tidak terdapat angka 0. Maka, semua angka di dalam hasil perhitungan itu adalah angka penting. Dan berapa angka yang ada di dalamnya? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti bisa kita sebut bahwa hasil pengukuran ini memiliki 4 angka penting. Nah, selanjutnya ada 2759,81. Tidak ada angka nolnya dan bisa kita bilang semuanya ini adalah angka penting. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pada hasil pengukuran ini terdapat 6 angka penting. Lalu untuk aturan yang kedua, angka 0 yang terdapat di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting. Bagaimana maksudnya? Kita masuk ke contoh lagi. Nah, 150. Angka 0-nya ini terdapat di sebelah kanan. Ingat, angka 0 yang terdapat di sebelah kanan, angka bukan 0 termasuk angka penting. Karena dia berada di sebelah kanan, berarti dia termasuk ke dalam angka penting. Maka, 150 itu memiliki 3 angka penting. Lalu yang kedua ada 22,30. Nolnya ada di sebelah kanan dari angka yang bukan 0. Maka 22,30 itu terdapat 4 angka penting. Nah, selanjutnya aturan yang ketiga yaitu angka 0 yang terdapat di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Wah, bagaimana itu? Nah, ini contohnya. 17.058. Nolnya ada di tengah-tengah 7 dan 5. Nah, berarti angka nolnya ini termasuk ke dalam angka penting, sehingga dihitung. Jadi, 17.058 itu memiliki 5 angka penting. Lalu, sini ada 2,607. Nah, nolnya ini ada di tengah-tengah 6 dan 7. Berarti dia termasuk ke dalam angka penting. Jadi di sini bisa kita sebut bahwa 2,607 itu memiliki 4 angka penting. Nah, aturan yang ketiga, angka 0 yang terdapat di sebelah kiri angka bukan 0 atau pada angka desimal itu tidak termasuk angka penting. Contohnya, nih, 0,52. Nolnya ada di sebelah
kiri dan sebelum koma. Maka di sini kita anggap 0,52 itu hanya memiliki dua angka penting. Lalu selanjutnya ada 0,075. Angka 0-nya ada di sebelah kiri juga. Meskipun dia setelah dari koma ada angka 0, tapi dia tetap berada di sebelah kiri angka yang bukan 0, yaitu angka 7. Maka angka 0 ini tidak dianggap angka penting. Sehingga 0,075 itu hanya memiliki dua angka penting. Lalu, selanjutnya ada 0,00500. Nah, di sini ada dua angka 0 nih kan, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ingat tadi, pada aturan yang keempat, angka 0 yang terdapat di sebelah kiri angka bukan 0 itu tidak termasuk angka penting, sedangkan jika angka 0 itu terdapat di sebelah kanan, maka dia termasuk angka penting. Sehingga 0,00500 ini memiliki tiga angka penting. Nah, yang terakhir ada 0,000789. 0-nya ada banyak nih di sebelah kiri, tapi tetap aturannya adalah yang di 0 yang berada di sebelah kiri angka bukan 0, maka tidak kita anggap angka penting. Jadi di sini hanya terdapat tiga angka penting saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan berhitung dengan angka penting. Nih, yang pertama ada pada pengurangan dan penjumlahan. Banyaknya angka penting pada hasil pengurangan dan penjumlahan ditentukan dari jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit. Contohnya seperti ini. 11,2 ditambah 2,53. Maka hasilnya yang sebenarnya adalah 13,73. Tapi ingat aturannya ini tadi. Banyaknya angka penting pada hasil pengurangan dan penjumlahan ditentukan dari jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit. Nah, dari 11,2 ini dengan 2,53, yang komanya paling sedikit adalah yang ini kan, 11,2. Maka dari 13,73 kita bisa menuliskan menjadi 13,3 karena kita mengikuti aturan ini. Nah, selanjutnya ada aturan pada perkalian dan pembagian. Banyaknya angka penting pada hasil perkalian dan pembagian sama dengan angka penting yang paling sedikit pada perhitungan tersebut. Contohnya, 73,24 dikali 4,52. Di sini 74,24 itu terdapat 4 angka penting dan 4,52 ini terdapat 3 angka penting. Dan didapatkan hasil 331,0448. Atau bisa kita ambil menjadi 331. Mengapa seperti itu? Ingat tadi di sini.
Nah, hasilnya sama dengan angka penting yang paling sedikit. Angka penting yang paling sedikit dari contoh ini berapa? Yaitu 3 angka penting. Maka dari itu, kita hanya mengambil 331-nya saja, meskipun semua ini termasuk angka penting. Lalu yang ketiga ada nih, aturan pada pemangkatan dan penarikan akar. Banyaknya angka penting pada hasil pemangkatan dan penarikan akar hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka penting pada bilangan tersebut. Agak ribet ya kalimatnya. Kita langsung ke contohnya saja. Nah, seperti ini. Kan tadi banyaknya angka pentingnya itu hanya boleh sebanyak angka penting yang terdapat pada bilangan tersebut. Jadi seperti ini. 2,5 ini angka pentingnya berapa? 2 kan? Hanya 2 angka penting. Nah, dia ditarik pangkat 2,5 pangkat 2. Hasilnya 6,25. 3 angka penting nih. Nah, karena dia di sini yang ditanyakan tadi itu hanya 2 angka penting, yaitu 2,5, maka hasilnya juga harus kita samakan menjadi 2 angka penting, sehingga kita tuliskan menjadi 6,2. Begitu juga dengan pengakaran. Akar 225. Akar 225 itu berapa? 15. Nah, karena di sini angka penting pada soal yaitu ada 3, sedangkan hasilnya hanya menghasilkan 2 angka penting, maka bisa kita tambahkan koma di belakang hasilnya, sehingga menjadi 15,0 dan didapatkan 3 angka penting. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan pembulatan. Dalam melakukan pembulatan, angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas dan angka yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Contohnya seperti ini. 3,576 itu bisa kita bulatkan menjadi 3,58. Mengapa demikian? Karena ini sebelumnya adalah angka 7. Dan setelah angka 7 ada angka 6. Angka 6 ini lebih dari 5, maka dia bisa kita bulatkan ke atas. Angka setelah 7 itu berapa? 8. Makanya kita bisa menulis menjadi 3,58. Nah, lalu di sini ada 4,642. Bisa kita tulis menjadi 4,6 saja. Kenapa demikian? Lihat lagi di sini. Sini 6, 4, dan 2. 2-nya ini kurangkan dari 5. Nah, jadi ini tidak bisa kita bulatkan ke atas. Dan 6, setelahnya ada angka 4. Angka 4 ini juga kurang dari 5. Maka kita bulatkan ke bawah. Makanya kita bisa menulis 4,642 itu menjadi 4,6 saja. Karena angka di belakang 6 ini tidak ada yang lebih dari 5. Jadi hanya bisa kita tulis menjadi 4,6 saja. Lalu ada juga yang seperti ini. Tetapi jika angka yang diperoleh tepat angka 5, ingat nih, tepat angka 5,
Maka jika angka sebelumnya adalah ganjil, maka dibulatkan ke atas. Dan jika angka sebelumnya genap, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya, nah seperti ini. Tepat nih di 5, 6,575. Nih, tepat nih di 5 kan, di belakangnya. Maka kita lihat nih, angka sebelumnya ini apa? Angka 7 ini adalah angka ganjil. Sebelum angka 5 ini adalah angka 7. Angka 7 termasuk angka ganjil, maka kita bulatkan ke atas. Nah, sehingga 6,575 dapat kita tulis menjadi 6,58. Lalu di sini ada 6,685. Di belakang angka 5 ini adalah angka 8. Angka 8 termasuk ke angka mana? Angka genap. Maka ingat tadi, jika angka sebelumnya genap, maka dibulatkan ke bawah. Jadi ini kita bulatkan ke bawah. Sehingga 6,685 dapat kita tulis menjadi 6,68. Nah, seperti itu. Berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan Ibu yang kurang jelas. Jika nanti kalian mengalami kesulitan untuk memahami materi yang Ibu sampaikan, kalian bisa menghubungi Ibu melalui grup WhatsApp atau chat pribadi Ibu. Nah, Ibu akhiri sampai di sini. Salah khilafnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.